bahasan kita pada saat ini, kita akan membahas tentang talent management, di mana dalam beberapa babnya itu juga disebutkan ada recruitment and selection, pengembangan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, untuk di Hutama Karya sendiri, ini kita sekedar sharing saja. Mungkin kalau ada yang bisa dijadikan masalah dan bisa diangkat diskusi, monggo. Jadi di Hutama Karya sendiri, kita hmm, mainly ada dua sumber utama kita dalam melakukan perekrutan, dalam pemenuhan kebutuhan karyawan, yaitu melalui proses rekrutmen, yang mana yang pertama kita semenjak tahun 2000, dari saya join sih kebetulan dari 2019, kita sudah diwajibkan untuk menggunakan jasa dari Forum Human Capital Indonesia, yaitu FHCI, dalam pemenuhan kebutuhan karyawan. Nah, teknis dari Forum Human Capital Indonesia ini sendiri nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, tapi secara garis besar ini teknisnya mencakup dua, yaitu program manajemen trainee dan satu lagi kontrak dan magang dari FHCI. Tapi magang mungkin kita tidak terlalu fokuskan, jadi hanya di MT dan kontrak FHCI. Lalu yang kedua, kita juga ada rekrutmen oleh tim dari HKS itu sendiri. Untuk rekrutmen internal dari Hutama Karya itu sendiri, kita beberapa kali kita melakukan job posting, baik itu di website Hutama Karya, hutamakarya.com, lalu atau juga kita juga meminta bantuan oleh pihak rekanan eh, dari, kalau tidak salah saya, Katalis dan lain sebagainya. Itu jadi kita melakukan rekrutmen secara mandiri untuk pemenuhan kebutuhan karyawan. Nah, tentu saja untuk pemenuhan kebutuhan karyawan ini didasarkan atas rencana kebutuhan karyawan yang tertuang dalam RKAP, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, RJPP, yaitu Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan SWP, Strategic Workforce Planning kalau di Utama Karya. Boleh di next, Mas. Mas Gus, slide-nya hilang. Nah, ini tadi contoh timeline dari perekrutan bersama FHCI dulu di tahun 2022, FHCI batch 2. Di sini ada timeline yang diberikan oleh FHCI itu sendiri, di mana pada tanggal sekian sampai sekian dilakukan online registration dan lain sebagainya. Kebetulan pada persiapan online tes tahap 1, saya juga kesempatan ikut sertakan menjadi beta tester di persiapannya terkait ini. Online tes tahap 1 itu kan full online. Kita akan memastikan apakah peserta itu bisa mengisi dari awal sampai akhir pengerjaan tes online tahap 1 di TKD. Lalu di online tes tahap 2 itu ada bahasa Inggris, lalu di tes selanjutnya setelah lolos dari tes bahasa Inggris itu diserahkan kembali ke BUMN-BUMN-nya masing-masing. Lalu di 2023 itu akan difinalisasi. Ini secara general timeline dari perekrutan di FACI. Boleh di next, Mas? Nah, jika tadi terkait dengan pihak eksternal secara utuh, yang mana notabene iya atau tidaknya karena itu diterima, itu pure ditetapkan oleh FACI dan kita tidak memiliki banyak power untuk menentukan apakah dia bisa lolos atau enggak. Nah, yang kedua, kita punya bagan alur rekrutmen sendiri yang tadi saya sempat bilang. Ini kita ketika awal-awal saya join di tahun 2019, Utama Karya belum memiliki assessment center sendiri. Jadi kita lebih sering mengandalkan pihak ketiga seperti Katalis untuk proses perekrutan. Nah, di sini apakah terlihat ya? Eh, bisa di zoom kali Mas ya? Di sini ada bagian alir terkait awal proses perekrutan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup paham lah. Kita mulai, lalu kita perencanaan dari human capital, berapa kebutuhannya yang disesuaikan dengan job spec dan job desk yang ada. Lalu kita mulai melaksanakan perekrutan. Lalu apakah itu
tersedia atau tidak. Kalau itu tersedia, kita akan menyeleksi karyawan secara internal. Sudah terpenuhi, kita akan memenuhi kompetensi, posisi dan komposisinya, lalu selesai. Tapi kalau tidak, kita akan merekrut karyawan baru, lalu akan ikut bagian alir berikut. Seperti ini, kira-kira gambaran proses perekrutan di Utama Karya jika kita melakukan secara intern. Boleh di next mungkin Mas Kris. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan eh, pendekatan yang dilakukan terkait pengembangan kompetensi karyawan dan manajemen talenta. Nah, tadi ada dua teori terkait dengan priority and risk dan talent driven. Secara textbook, menurut saya Utama Karya itu menerapkan talent driven di pendekatannya, tapi secara realitanya mungkin lebih ke priority and risk. Tapi ini mari saya akan membahas terlebih dahulu yang tadi saya sempat sindir kalau secara textbooks dan peraturan ini sangat talent driven. Nah, ini kalau di HK kita sebutnya sebagai matriks jalur karir, di mana ini adalah sebuah eh, bagan terkait sistem kepangkatan atau urutan tingkatan jabatan yang harus dilalui dari seorang karyawan untuk mencapai suatu tujuan karir. Nah, matriks ini terbagi dalam dua arah, yang pertama atas ke bawah, vertikal dan horizontal. Nah, matriks secara vertikal ini adalah tingkatan jabatan atau band atau grade berdasarkan High Reference Level atau HRL, di mana eh, untuk officer yang baru kita awal-awal rekrut biasanya itu mendapatkan grade 10. Sedangkan untuk yang level yang masuk melalui jalur MT atau OJT itu ketika mereka lolos dari MT-nya itu akan mendapatkan grade 11. Sedangkan untuk level PKWT ataupun kontrak itu biasanya berada di level 10. Dan di bawah itu kita juga punya staff, beberapa divisi ataupun proyek itu punya staff itu mendapatkan grade di Pratama 1 yang kalau di HRL kan di 7, 8, dan 9. Di sini kurang lebih tertera, kita pakainya sistem kalau di talent driven tadi pakai stratum, kita nyebutnya pra 1, pra 2, pra 3, pra itu abbreviation dari Pratama, pro itu profesional. Nah, di Pratama 3 itu ada grade 13, 14, 15 untuk level assistant manager, di Pro 1 itu manager, di Pro 2 ada VP, di Pro 3 ada SVP dan EVP. Nah, tentu saja selain naiknya ke atas, kita juga move jenjang karir kita itu secara horizontal, horizontal benar. Nah, itu eh, dalam bentukan struktural, fungsional ataupun operasional. Selain di intern utama karya, kita juga bisa move ke anak perusahaan yang mana nantinya akan mendapatkan penyesuaian dari jenjang atau grade yang kita miliki. Umumnya, jika ada karyawan dari kantor pusat atau dari utama karya yang pindah ke anak perusahaan, umumnya akan mengalami penyesuaian berupa kenaikan grade di anak perusahaan tersebut. Baik, boleh di next, Mas Kris. Sekalian di Zoom mungkin, Mas. Nah, ini standar lah, standar terkait eh, prosedur pelatihan yang ditetapkan di PT Utama Karya. Di mana kita memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang ada. Biasanya ini dilakukan di mendekati akhir tahun. Di divisi saya kebetulan udah dari November kemarin, Oktober kemarin di TW 4 itu kita sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pemenuhan gap kompetensi apa yang kita perlukan untuk karyawan-karyawan kita di 2024. Lalu selain kita melakukan cross-check dari gap yang ada, kita tentunya melakukan penyusunan anggaran pelatihan. Umumnya, saya kebetulan di divisi OPT belum melakukan penyusunan anggaran secara mendetail, tapi baru seperti gambaran besar seperti kalau kita butuh pelatihan sertifikasi barang dan jasa. Oh, ini kalau harga terakhir dari PPM mungkin sekian juta per satu orang. Nah, baru sebatas itu belum mendetail seperti biasanya kalau sudah di akhir Desember kita detail untuk hotelnya sekian juta dan lain sebagainya.
Lalu kalau sudah kita susun anggarannya, lalu kita akan mengajukan rencana anggaran pelatihan tersebut ditandatangani oleh EVP divisi masing-masing ke divisi Human Capital. Lalu kita pelaksanaannya, lalu selain pelaksanaan itu juga kita memberikan report biasanya di akhir tahun apabila terdapat pelatihan yang tidak terlaksana di selama tahun kerja. Apabila di tahun tersebut ada pelatihan yang tertera di rencana pelatihan tapi tidak terlaksana, itu kita wajib membuat laporan penundaan pelatihan. Kenapa pelatihan tersebut tertunda dan justifikasinya apa. Selain itu juga setelah pelaksanaan pelatihan, biasanya ini nggak harus selesai 1 triwulan, tapi biasanya setelah pelaksanaan pelatihan kita minta untuk para atasan untuk menilai hasil dari pelatihannya para karyawan. Kita juga meminta para karyawan untuk menilai vendor yang kita jadikan rekanan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Begitu juga dari vendor tersebut, kita akan meminta hasil penilaian dari mereka terkait kinerja karyawan selama pelatihan. Bukan kinerja sih, lebih ke mungkin kita minta mereka untuk menilai apakah karyawan kami antusias ketika mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Oke, boleh di next, Mas Kris. Nah, setelah kita tadi rekrutmen, pelatihan, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, di Utama Karya kita menerapkan sistemnya KPI, Key Performance Indicator. Hmm, di sini mungkin cukup terlihat lah ya. Kalau sesuai bagan nih sepertinya belum ada yang direvisi. Kita pertama kita menetapkan KPI unit kerja. Hmm, Untuk kita bahas terlebih dahulu, biasanya kita tetapkan KPI unit kerja ketika udah settle apa istilah, diresmikan oleh Board of Director, baru kita akan membuat perencanaan KPI individu yang menjadi turunan dari KPI unit kerja. Jadi dari KPI unit kerja turun ke KPI-nya para VP, dari para VP akan turun terus sampai ke officer. Nah, dari KPI individu kita juga menerapkan monitoring pencapaian KPI itu secara textbooknya tiap semester. Tapi kalau di divisi kami kebetulan tiap 1 bulan sekali. Itu selalu dipantau oleh VP KHCU, Keuangan HC dan Umum, sejauh mana pencapaian KPI sudah tercapai. Apakah ada change kalau KPI-nya akan tidak tercapai dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah di sini pencapaian KPI monitoringnya di tiap semester, lalu tentu saja akan dinilai pencapaian KPI individunya secara tahunan. Nah, di pencapaian KPI individu secara tahunan ini terdapat 3 penilaian biasanya, yaitu KPI individu, unit kerja, lalu ada penilaian behavior. Penilaian behavior ini yang kadang sering menimbulkan kontroversi karena di Hutama Karya sendiri penilaian ini belum menerapkan 360, tapi lebih ke penilaian atasan top. Jadi hanya atasannya langsung yang berhak menilai terhadap behavior dari karyawan. Seringkali saya sebagai HC mendapatkan keluhan dari sesama officer yang mungkin tidak cukup dekat dengan atasannya langsung, seringkali mendapatkan penilaian behavior yang skornya kecil. Sementara persentasenya juga tidak kecil-kecil banget, cukup mempengaruhi lah. Jadi kalau serasa dikasihnya dapatnya misal cuma 40, itu mempengaruhi banget terhadap bonus yang akan didapatkan. Itu situasi klasik kalau setiap kita udah mau hitung-hitungan skor akhir. Biasanya, gue gini-gini nu sama bos, behavior gue kecil, tolong dibantu deh, bisa nggak dapat apa pertolongan dari HCOPT supaya nilai gue bisa didongkrak dan lain sebagainya. Itu sangat sering terjadi karena di OPT juga ngikut kan, ikut oleh peraturan dari kantor pusat di mana behavior hanya dinilai oleh atasan langsung. Nah, setelah pencapaian KPI individu secara tahunan, muncul rekomendasi hasil penilaian kerja dan itu selesai. Bonus cair. Lalu next mungkin Mas Kris.
Selain itu ada satu bagian juga yang akan kami bahas yaitu reward and punishment. Di Utama Karya sendiri, saya sebenarnya cukup jarang melihat ada punishment. Tapi kalau reward ini cukup jor-joran di Utama Karya. Eh, Pertama mungkin kita lihat di bagian alir penghargaan ini untuk reward, di mana ini secara textbooknya mungkin ya, ketika seseorang itu punya prestasi yang mungkin pengalaman pribadi saya pernah prestasi yang cukup hmm, agak konyol sih, juara umum lomba e-sport di Utama Karya. Kebetulan divisi saya menyabet juara satu Mobile Legend, juara satu turnamen PUBG, terus MVP PUBG, lalu juara tiga FIFA. Nah, divisi kami menyabet keseluruhan. Waktu itu belum ada satuan tertulis kalau prestasi itu harus prestasi yang membanggakan. Mungkin secara akademik atau apa gitu itu belum tertulis. Nah, saat itu kebetulan yang menjabat sebagai Direktur Human Capital dan Legal itu cukup eksentrik orangnya. Jadi apapun yang dinilai membanggakan itu beliau sangat apresiasi banget. Jadi event kita cuma juara, ada satu temen itu dia juara futsal antar BUMN karya, itu masing-masing dibelikan sepatu futsal yang mereka mau, range harganya terserah berapa. Itu dibelikan sama beliau. Nah, kebetulan waktu kami mendapatkan eh, predikat juara umum, divisi kami mendapatkan voucher belanja. Ya, lumayan lah untuk satu orang waktu itu. Jadi kita memang tidak melihat jumlah yang diberikan, tapi wah beliau ternyata appreciate loh. Padahal ini lombanya konyol gitu kan. Malah bisa mengganggu pekerjaan sebenarnya kan kalau kita mainkan di jam kerja kan. Tapi ternyata beliau nggak se serigid itu maksudnya. Kita mendapatkan kesempatan berjabat tangan, foto dengan salah satu BOD gitu kan, lalu mendapatkan voucher lagi yang kita bagi karena itu turnamennya e-sport, jadi kita bagi banyak. Jadi meskipun kita dapatnya dipecah-pecah dan akhirnya cuma sekitar 400.000 satu orang, ya alhamdulillah gitu. Ternyata kita dinotis sama DHCL. Itu sih, secara penghargaan Hutama Karya mungkin sangat menghargai effort yang diberikan oleh karyawan-karyawan yang meskipun itu di bidang-bidang yang mungkin tidak signifikan. Nah, apalagi di bidang yang signifikan. Kayak tempo hari eh, kita menyabet tiga penghargaan sekaligus di bidang teknologi berkelanjutan untuk BIM. Itu seminar di di level ASEAN kalau nggak salah. Itu tiga penghargaan. Itu sangat disupport, sangat diapresiasi banget oleh Pak DHCL yang berbeda dari yang reward saya kemarin. Oh, oke, Mas Benta, terima kasih. E-sport dianggap sebagian work-life balance. Benar, benar, benar. Nah, nyambung cerita saya tadi, Pak DHCL yang sekarang juga sangat apresiasi banget terhadap yang seperti penelitian, invention gitu-gitu, itu sangat-sangat apresiasi. Orang-orang yang seperti mereka itu mendapatkan privilege biasanya ada not not star talent dari DHCL ke divisi HC. Bahwasanya orang-orang yang terlibat di itu akan menambah poin untuk dijadikan kandidat star talent, yang mana itu bisa mendongkrak promosi mereka, yang mana biasanya itu dievaluasi per 2 sampai 3 tahun sekali, beliau bisa aja dikatakan di eh, kasarnya akselerasi lah. Jadi promosi bisa lebih cepat atau promosi bisa naik dua tingkat. Itu yang sudah-sudah biasanya. Nah, selain itu, kita juga secara textbook ada prestasi-prestasi juga yang kita apresiasi, seperti masa kerja, loyalitas, lalu ada integritas, lalu peningkatan produktivitas, itu sangat kita apresiasi. Bentuk penghargaannya seperti itu ada di textbook, ada Satya Karya. Jadi yang menjabat selama 10, 20, sampai 30 tahun, yang kelipatan puluh-puluh tahun, itu mendapatkan eh, lencana emas. Emas berapa karat, saya kurang tahu juga. Lencana emas yang diberikan kepada si karyawan yang sudah menjabat 10 tahun. Kita memberikan eh, bonus juga, satu kali gaji juga, tambahan. Jadi selain dapat gaji di bulan itu, dia juga dapat satu kali gaji juga, dapat lencana emas, dia juga dapat sertifikat kalau dia udah 10 tahun di Hutama Karya dan lain sebagainya.
Lalu selain Satya Karya, kita juga punya Purna Karya juga buat karyawan-karyawan yang sudah masuki masa pensiun, masa bakti maupun yang anumerta, yang biasanya yang wafat di proyek-proyek itu kita sangat mengapresiasi. Beberapa dari keluarganya bahkan kita sekolahkan sampai seingat saya ada yang sampai memasuki S1 kalau saya tidak salah. Yang S2 belum ada kasusnya sih. Jadi bapaknya meninggal di usia berapa sampai saat dia masuk S1 itu masih dibiayai oleh Utama Karya. Jadi cukup luar biasa penghargaan Utama Karya terhadap karyawan-karyawannya yang salah satunya yang wafat di tempat kerja. Lalu ada Citra Karya Inovasi, ini yang mungkin yang salah satu yang tadi saya sempat singgung, mereka yang menang di lomba akademisi lah, itu sangat diapresiasi juga. Mereka yang memiliki penerapan inovasi di proyek-proyeknya juga sangat diapresiasi. Dan salah satu yang terakhir adalah bonus perusahaan untuk mereka yang mencapai divisinya bisa membukukan profit. Nah, selain itu kita juga ada penghargaan administratif, ini juga tertera mungkin ada piagam, uang penghargaan, besaran bonus, dan lain sebagainya. Boleh digeser, Mas Kris, setelah penghargaan. Nah, jujur ini aku kurang paham juga terkait hukuman, karena belum pernah melihat langsung orang yang mendapatkan surat teguran, surat begitu-gitu. Tapi kalau teguran lisan mungkin cukup sering. Tapi kayak yang SP1, SP2, SP3 di lingkungan OPT tempat saya bekerja belum pernah terjadi. Nah, untuk teguran tertulis pun kita belum pernah sih, baru sampai teguran lisan. Nah, mungkin untuk punishment-nya bisa saya bacakan saja mungkin ya, bentuk pelanggaran, penyimpangannya tidak memiliki dedikasi, loyalitas, kontribusi, atau perilaku indisipliner, atau tindakan-tindakan yang kontraproduktif dalam pencapaian kinerja atau kelompok unit kerja, seperti kesalahan dalam tindakan pemasaran, dalam perhitungan, dan lain sebagainya. Dampak pelanggarannya adalah mengganggu ketertiban, kelancaran kerja, menimbulkan inefisiensi, dan lain sebagainya. Sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, SP1, SP2, dan SP3. Lalu bentuk evaluasinya, teguran lisan tidak tercatat, teguran tertulis, SP1, SP2, SP3, denda ganti rugi, skorsing, pemutusan dan downgrade. Oh, oke. Kalau downgrade, kebetulan saya mungkin tadi saya ralat, di divisi kami sempat ada yang di downgrade. Salah satunya case-nya ketika ada kecelakaan di jalan tol yang beliau handle. Akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, kita meminta BM yang berwenang di tempat kecelakaan tersebut untuk meminta maaf secara publik. Kebetulan di mata kuliah kemarin saya juga menanyakan gimana kalau kita berminta maaf langsung di depan publik yang merasa dirugikan oleh perusahaan kita. Kita kemarin menerapkan ketika itu terjadi di Lampung, yang menyebabkan ada korban jiwa sekitar 2 atau 3 orang, saya lupa, tapi cukup parah memang, kendaraannya hancur, itu dikarenakan jalan tol yang berlubang. Memang secara tidak langsung, mungkin secara tidak langsung itu punya andil terhadap kecelakaan yang bersangkutan, dan itu kita secara sadar rela meminta maaf kepada pihak-pihak yang terlibat. Kita menurunkan grade dari branch manager yang menghandle jalan tol tersebut dengan catatan seperti itu. Jadi kita downgrade atas klausul dari BOD, atas pertimbangan-pertimbangannya, jadi kita turunkan menjadi section head. Sedih, tapi ya mau gimana lagi. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kriteria-kriteria manajemen talenta yang mungkin tidak cukup jika dibahas satu persatu. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kami ucapkan terima kasih masih stay bersama Agen Rosidin dan Agen Kris. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau di-sharing, kami tunggu. Oke. Silakan. Dan Maka, berikan applause dulu buat agen-agen kita. Oke, ini topiknya sangat menarik ya tentang talent management dan juga succession planning gitu ya. Demikian juga dengan aplikasinya ya pada BUMN Utama Karya ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab atau mungkin ada yang mau berkomentar, silahkan kita buka. Silahkan, nggak ada yang mau bertanya.
Topiknya banyak. Mas Hafid, silakan Mas Hafid. Malam Pak Imam, Selamat malam. malam eh, Mas Kris dan Mas Ibnu ya. Agent. Oh iya siap, Agent Ibnu dan Agent Kris. Ya mungkin saya ingin bertanya aja sih terkait dengan case ya, karena mungkin untuk materi teman-teman sudah pada paham lah untuk masalah apa succession dan manajemen talent gitu ya. Kebetulan memang saya tuh kerjanya juga sama, hampir sama di sama kayak Mas Ibnu ya di konstruksi gitu kan. Dan saya juga orang lapangan gitu kan. Mungkin yang saya tanyakan terkait dengan manajemen talent terkait dengan karyawan kontrak yang ada di proyek. Nah, jadi mungkin info buat teman-teman juga ya. Jadi di karya-karya itu sebagian besar karyawannya adalah karyawan kontrak proyek atau yang bekerja di proyek dan biasanya itu statusnya PKWT. Nah, mungkin yang saya tanyakan bagaimana sih perlakuan untuk status PKWT proyek ini? Apakah memang dihandle secara khusus oleh pusat dalam hal ini dari headquarters itu sendiri atau memang dihandle divisi ataupun mungkin juga ada yang beberapa dihandle oleh proyek itu sendiri. Jadi dikelola secara mandiri terkait dengan manajemen sumber dayanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan nggak sih untuk orang-orang PKWT ini apabila mereka berprestasi ya, tentu kan yang PKWT ini kan dalam satu proyek biasanya next project akan direkrut kembali gitu. Memungkinkan tidak untuk adanya kenaikan status ataupun ya mungkin jalur internal perusahaan sehingga bisa mengikuti jalur organik ataupun diangkat menjadi pegawai tetap ataupun juga bisa apa ya menduduki posisi tertentu dalam perusahaan khususnya di utama karya. Itu aja sih mungkin dari saya sih. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Mas Hafid. Mungkin ditampung dulu. Mungkin ada lagi satu atau dua pertanyaan lagi. Silahkan. Topiknya menarik ya, tentang eh, talent management, terutama biasanya isunya cukup sensitif ya, bagaimana mengklasifikasi, mengkategorisasi misalnya talent dan non talent gitu misalnya. Terus bagaimana agar treatment, ya biasanya talent terhadap treatment dan non talent itu biasanya dibedakan ya. Tapi gimana agar treatment yang berbeda tadi tidak menimbulkan kecemburuan gitu. Itu termasuk isu-isu yang penting ya, yang harus eh, apa diatasi, dan itu membuat kadang-kadang talent management itu konsepnya cantik di atas kertas tapi diterapkannya berdarah-darah gitu, karena eh, cukup sensitif gitu ya, karena apalagi kalau urusannya adalah urusan perut ya, ada mungkin ada kompensasi yang berbeda. Nah, itu bisa menjadi poin yang sensitif. Tapi silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tapi kalau Izin ada Kak, mungkin ya, silakan, silakan Mbak Tati. iya, Mas Ibnu, kalau misalnya saya cek dari peraturan yang Mas Ibnu rujuk terkait apa yang tadi yang Mas Ibnu presentasikan ya, itu kan ada tentang rekrutmen, selection, kemudian ada bagian alir prosedur pelatihan, kinerja, kemudian reward punishment. Hmm, cuman mau mastiin aja, takutnya saya salah nangkep. Apakah yang Mas Ibnu rujuk ini adalah sebuah prosedur yang memang fokusnya itu ke talent management atau ke succession planning, atau ini sebenarnya adalah prosedur yang berdiri sendiri-sendiri yang kemudian dicuplik dijadikan satu Hmm, seolah ini sebuah rangkaian yang tidak terputus terkait dengan talent management. oke. Oke, tampung dulu ya Mas Ibnu ya. Pertanyaan dari Mbak Tati. Kita ada dari Mas Sigit. Silakan Mas Sigit. Pak Imam, Mas Kris, wah, Agent Kris sama Izin. Agent Ibnu ya. Itu tadi yang coba Mas Kris yang slide yang saya udah lihat tadi slide yang mengenai talent driven planning itu loh, dan yang sebelumnya talent driven planning itu. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan teman-teman ya,
prasyarat apa sih yang mesti disiapkan untuk kita bisa menjalankan ini? Karena kan kita bicara talent management itu bukan sesuatu yang basic ya. Itu sudah advance lah ya, kalau menurut saya dalam ISA punya agenda. Nah, jadi nggak bisa serta-merta kita jam ke situ menurut saya. Nah, saya mau tanya persiapannya apa sih atau apa yang mesti disiapkan dahulu itu biar kita bisa mulus masuk ke talent management ini. Makasih Pak Imam. Oke, sama-sama Mas Sigit. Ini kebetulan ada Mas Biar Breda, kita tampung sekalian sekalian aja. Nanti Baik, biar jawabannya sekaligus. Oke, baik. oh ini dari Mbak Ajeng juga ada masuk. Oke, mungkin Mas Biar Breda dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, untuk agent Saputra dan agent Rosidin gitu ya, mungkin sama agent-agent yang lainnya, mungkin boleh share juga. Jadi hari ini tuh case di tempat saya bekerja itu memang ada gap secara learning development dengan behavior changes. Jadi per hari ini itu kami sudah coba piloting how to assess behavior changes pasca learning gitu ya. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Hasilnya secara statistik nggak ada perbedaan signifikan gitu ya. Kalau di scatter plot tuh nggak ada polanya sama sekali. Nah, mungkin bisa sharing kali ya dari teman-teman. Gimana sih learning development ini bisa jadi apa namanya ya, pengungkit bisnis, membantu bisnis gitu ya, membantu bisnis secara impact-nya secara nyata gitu ya. Gitu. Entah itu behavior changes atau sampai return on training investment gitu ya. Tapi bagaimana caranya best practice-nya di tempat teman-teman. Karena saya sendiri juga lagi mempertanyakan gitu ya, sebenarnya apa sih yang membuat perilaku apa namanya berubah gitu. Sebagai informasi mungkin yang udah kita lakukan adalah kita ngebuat after training selalu kita ngebuat action plan gitu ya. Pre-training kita ngebuat behavior assessment yang dinilai oleh dirinya dan atasannya. Post training after 3 bulan kita ngelakuin post behavior assessment yang diisi oleh atasannya juga. Kemudian action plan-nya juga kita monitor gitu ya, walaupun random monitor gitu ya, karena kita nggak bisa cukup banyak orang-orangnya. Nah, tapi hasilnya pun masih belum punya dampak ke behavior changes-nya. Sementara yang masih jadi missing adalah kita belum punya data terkait mentoringnya sih. Itu. Tapi dari sejauh ini mungkin best practice dari teman-teman boleh di-sharing juga gitu ya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Mas Biar Breda ya, pertanyaan yang cukup bagus ya tentang training dan apa dampak terhadap behavior changes. Oke, ini pertanyaan yang cukup penting ya terkait dengan talent management dan juga succession plan. Mungkin terus ditambah dari Mbak Ajeng ya, di sini bisnis organisasi apa yang memfasilitasi talent management. Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus, mungkin butuh waktu atau mau langsung dijawab dari agent Chris dan agent Ibnu. Kalau ini saya bukakan berikut roomnya. Mungkin agent Rosidin menjawab pertanyaan dari sesama karya. Ya, yang spesifik ke karya saya jawab dulu Pak, mungkin Oke, Pak. Yang silakan. teori-teori biar agent Chris. Baik, tadi pertanyaan pertama dari Mas Hafid terkait kontrak proyek. Bagaimana perlakuan terhadap karyawan kontrak proyek? Lalu apakah bisa menjadi karyawan tetap jika karyawan tersebut berprestasi? Intinya seperti itulah, Mas Hafid. Atau bisa dielaborasi lagi, Mas, pertanyaan Mas? Ya, intinya sih kurang lebih seperti itu ya. Terkait kontrak proyek kan itu dikelola oleh pusat sendiri, dalam hal ini Oh HC iya pusat, benar. divisi ataupun proyek itu sendiri. Terus peluang karirnya ke depan seperti apa juga mendapatkan pelatihan, pengembangan dan lain sebagainya. Intinya sih gitu. Yap, oke. Aku revisi pertanyaannya. Baik. Terima kasih, Mas Hafid. Jadi di Utama Karya sendiri, secara skrup besarnya kita punya beberapa jenis karyawan. Yang pertama kita ada yang disebut sebagai karyawan tetap organik atau biasa disingkat KTO.
Itu ya secara harfiahnya karyawan tetap lah. Lalu kita punya yang kedua itu punya kita karyawan tetap setempat. Nah, karyawan tetap setempat ini adalah suatu eh, status biasanya yang kita jadikan wadah untuk teman-teman karyawan kontrak, baik kontrak kantor pusat. Baru-baru ini kita punya ada status kontrak yang baru lagi, yaitu kontrak FHCI, kontrak divisi, kontrak proyek, maupun dari alih daya. Jadi kita punya karyawan outsource yang biasanya kita di beberapa unit kerja atau divisi kita berdayakan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan operasional seperti di jalan tol itu untuk kayak pool tol, untuk OB dan lain sebagainya itu sistemnya kita mengalihdayakan. Nah, balik ke karyawan tetap setempat tadi, orang-orang yang tadi mungkin yang sempat saya singgung seperti karyawan kontrak proyek, kontrak divisi, kontrak FKCI, kontrak kantor pusat maupun alih daya punya kesempatan untuk menjadi karyawan tetap setempat. Yang membedakan dengan KTO adalah jenjang karir mereka mentok di grade 18, yaitu manager. Mentok. Jadi beliau tidak bisa menjabat sebagai VP. Even dia seprestatif gimana pun gitu loh. Jadi apabila beliau-beliau ini dijadikan KTS, hanya mentok di level manager. Itu sebuah apresiasi yang diberikan perusahaan. Oke, thank you Agent Chris. Sebuah apresiasi yang oh maaf, di grade 17 berarti. Hanya mentok di level manager. Intinya mentok di level manager, beliau nggak bisa jadi VP. Jadi eh, prakteknya gimana? Banyak. Di Hutama Karya sudah banyak karyawan-karyawan yang sebenarnya datang dari kontrak proyek. Itu kita karena melihat prestasi, masa kerjanya, mereka juga loyal banget. Kakak udah, bahkan ada yang ikut. Baru-baru ini kita baru menyeleksi KTS itu masa baktinya udah 18 tahun di Hutama Karya. Wow banget. Itu dia stay. Jadi karyawan kontrak itu yang tadi saya sempat bilang, levelnya level terendah di jalur karir yang officer yaitu grade 10. Jadi benar-benar maaf omong gajinya tuh kecil banget dan dia tetap stay dengan gaji sekecil itu untuk tetap berkontribusi di Hutama Karya. Jadi bentuk apresiasinya adalah ya kita memberikan change buat mereka menjadi naik grade-nya menjadi karyawan tetap. Tentunya dengan berbagai tes. Kita juga tesnya juga ada yang mempresentasikan program-program yang pernah dia lakukan. Mereka juga presentasi itu di hadapan BOD dan komisaris. Jadi orang-orang yang menjadi KTS itu benar-benar yang kita benar-benar seleksi banget. Biasanya tuh cuma ada 2 tahun sekali dan itu yang lolos sekitar 10 sampai bisa dihitung jari. Bahkan yang baru-baru ini cuma 3 orang yang kita jadikan KTS dari 4.000 yang pendaftar. Itu saking selektifnya. Tentunya dengan kriteria tersebut kita tetap men-encourage orang-orang yang saat ini menjabat sebagai kontrak proyek kah, kontrak divisi kah, untuk terus berkontribusi aja. Siapa tahu ketika ada perubahan direksi kita juga membuat regulasi bahwa untuk penerimaan karyawan tetap setempat itu bisa reguler menjadi mungkin setahun sekali atau bisa per semester mungkin dan lain sebagainya. Untuk perlakuan terhadap kontrak proyek gimana? Di kita memang ada kontrak proyek di divisi OPT tapi karena kita sistemnya bukan proyek, kita cabang, kita ada yang namanya kontrak cabang. Nah, kita perlakuannya sama kok. Kita ngasih THR apabila mereka sudah join dalam rentang waktu tertentu, kita memberikan uang lembur buat mereka-mereka yang lembur. Ada Natura juga. Natura itu benefit makan yang nggak bisa diuangkan. Lalu kita tentunya ada tunjangan-tunjangan juga untuk beberapa karyawan kontrak cabang yang pro hire pun kita juga memberikan tunjangan-tunjangan seperti transport dan lain sebagainya. Bahkan kita juga memberikan fasilitas berupa mes bahkan untuk karyawan-karyawan kontrak proyek, untuk kontrak cabang kita memberikan mes, lalu ada poolnya juga kendaraan pool. Jadi nggak yang eh, kontrak proyek itu nggak yang semenderita itulah gambarannya. Kalau mungkin di gambaran teman-teman, oh jadi kontrak proyek itu nggak enak. Justru beberapa orang menggambarkan kita yang bekerja di cabang tuh lebih mendapatkan benefit yang lebih wah ketimbang orang-orang yang bekerja di kantor kalau di Utama Karya. Itu yang pertama. Semoga menjawab ya Mas Hafid. Apabila masih kurang, monggo ditanyain lagi. Lalu menjawab pertanyaan dari Mbak Tati. Tadi Mbak Tati bilang, apakah yang tadi saya spill itu merupakan prosedur sendiri ataupun sudah menjadi satu kesatuan? Dari satu buku yang sama itu prosedur manajemen talenta, Mbak.
tapi dibagi jadi P001 itu rekrutmen, P002 itu yang mana, P003 itu skema karir, nah, jadi itu saya eh, kutip dari masing-masing prosedur, sub bagian dari prosedur. Jadi satu prosedur gedenya manajemen talenta. Sampai akhirnya apa pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Sampai apa namanya tuh purna bakti, maaf. Jadi emang satu buku tebel tapi dijadikan satu kode prosedur. Kita nyebutnya tetap prosedur remunerasi, prosedur rekrutmen, prosedur itu, tapi nggak, kita nggak nyebut prosedur manajemen talenta. Kita nyebut tetap satu sub bagian prosedur itu. Jadi satu prosedur yang terpisah-pisah memang. Oke. Jadi Mas Hafiz gimana tadi Mas Hafiz? Apakah ada tanggapan mungkin? Ya, cukup menjawab sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama Mas Afid. Semoga Berarti karyawan kontak proyek Mas Afid bahagia. amin. Bahagia, Mas, dapat makan sama dapat mes. Belum Betul, transport. betul Pak. Jadi yang manusia tuh emang nggak bersyukur ya Pak. Jadi kalau karyawan di divisi kami tuh Pak selalu, oh enak ya kalian dapat makan. Jadi udah dapat natura, uang makan yang tidak bisa diuangkan lah ya. Dapat makan siang, makan pagi, makan malam. Di kantor divisi nggak dapat. Itu yang suka diiri-irikan sama kantor divisi. Lalu tiket itu kontrak proyek itu makmur banget Mas. Kalau Natal, Tahun Baru, Lebaran, sekali piket satu hari bisa 500.000 untuk level officer. Natal Tahun Baru dari 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, kalau ada 31, 12 kali 500.000. Orang divisi Iya, nangis. Pada iya, minta, betul. Pak. Mungkin sama ya, Mas. Mm-mm. Ya gimana Mas Afid? Mungkin tambahan aja sih, Mas, terkait dengan manajemen talent gini ya. Ini kan termasuk planning ya. Eh, jadi saya bandingkan itu di Wika ataupun di PP untuk organik ya. Sekarang mungkin untuk organik mereka yang mempunyai jabatan ataupun posisi di proyek mungkin sebagai SAM ataupun SEM di proyek selevel manager ya. Ketika proyek itu selesai kembali ke divisi, maka statusnya mungkin grade masih sama ya. Secara grade orang-orang tersebut masih sama, tapi ketika balik ke organik ataupun ke organisasi induk ataupun ke pusatnya, kebanyakan mereka jadi staff lagi. Nah, bagaimana perlakuan terhadap organik? Mungkin ini pertanyaan tambahan aja sih. Karena di beberapa karya juga mengalami hal yang sama. Jadi di proyek misal beliau jadi manajer ataupun SAM, ketika ke pusat tiba-tiba jadi staff dan lain sebagainya atau jadi asisten apa gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Mas Afid, maaf tadi di aku sinyalnya agak jelek Mas. Boleh diulang Mas? Ya mungkin jelas ya Mas ya pertanyaan suara saya ya. Hmm. Ya. Ya pertanyaan tambahan aja sih Mas. Jadi saya juga ngobrol dengan teman-teman karya yang lain gitu ya di PP ataupun di Wika gitu kan. Terutama untuk yang organik gitu kan. Nah, kebanyakan karyawan organik yang di proyek sebelumnya itu punya posisi misal manajer ataupun SAM Oh, ataupun SEM ataupun mungkin PM gitu ya. Nah, ketika proyek selesai otomatis kan karyawan organik dikembalikan ke pusat. Nah, kebanyakan dari karya-karya itu menerapkan mungkin secara grade memang sama gitu kan. Cuma untuk status langsung jauh berbeda dari level manager tiba-tiba langsung jadi staff ataupun jadi asisten apa yang mungkin di pusat juga sudah penuh dengan posisi mau nggak mau harus dari bawah lagi. Nah, mungkin perlakuan di HK itu seperti apa? Terima kasih, Mas. oke. Langsung tak jawab. Kebetulan ini slide-nya masih sama. Di HK biasanya kita lihat Mas, yang bersangkutan tuh grade-nya berapa. Kayak tempo hari di divisiku mendapat salah satu transfer pemain, yaitu Project Director, yang notabene kalau Mas lihat di sini, beliau adalah grade 21. Itu Pro 3 levelnya EVP. Based on best practice, beliau harusnya jadi beliau di divisi operasional di ruas tol, masuk ke divisi operasi tol. Nah,
yang kita nggak punya project director, ketika beliau masuk di kita, itu beliau harusnya jadi EVP dong kalau berdasarkan buku ini. Tapi ternyata ketika masuk di kita, beliau disesuaikan. Grade-nya tidak turun, tingkatan jabatannya tetap Pro 3, jadi tidak ada yang kita ganggu, gajinya nggak kita kurangin, tapi titel dari jabatannya kita sesuaikan, yaitu jadi senior expert. Jadi memang kita tidak mengacu ke buku ini, ke KPTS, ke prosedur ini, tapi mau tidak mau harus diadakan penyesuaian. Beberapa case lain pun juga seperti itu. Beberapa SAM, Senior Administrative Manager, yang di proyek-proyek, itu ketika proyek yang sudah selesai, pembangunan sudah selesai, terus laporan-laporan pertanggungjawaban juga selesai, ketika masuk di HK, itu masuk ke divisi HQ-nya lagi, itu kita sesuaikan lagi. Seperti di sini kan ada eh, misal kita ambil contoh di Pro 1 yang biru. Nah, ketika set manager ini sudah selesai dan dia ditarik ke divisi yang misal divisi yang operasi tol deh, itu kita akan masukkan dia di level senior section head. Jadi akan ada penyesuaian nama jabatan. Kalau misalnya di jabatan tersebut sudah diisi, biasanya kita masukkan nama jabatannya ke jabatan fungsional seperti senior analis ataupun expert. Gitu sih Mas. Tapi kita tidak akan mengurangi dari grade-nya, kecuali yang bersangkutan datang dari proyek anak perusahaan. Tentu ada penyesuaian. Kalau dia datang dari cucu, jauh lagi. Jadi akan disesuaikan banget. Itu sih Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Sama-sama. Boleh nanggepin nggak? Silakan, silakan. Ya, Boleh Mbak kebetulan Tati. apa di kantorku juga ada bagian project sendiri, tapi memang kita tuh harus membedakan struktur organisasi yang organik dengan struktur organisasi project. Karena apa? Karena sangat sangat jauh berbeda. Yang di struktur organisasi project ini memang dia sangat fungsional ya, yang langsung dia apa namanya langsung berhubungan dengan operasional. Di tempatku itu aja levelnya staff, nanti dia bisa jadi project manager. Jadi memang sesuai banget sama kebutuhan. Yang mana nanti ketika proyek itu selesai, misalnya proyek ini jalannya 2 sampai 3 tahun. Ketika dia balik lagi nanti ke kantor, maka dia akan ke posisi staff. Nah, di tempat saya khususnya kita tidak memberikan apa namanya perubahan yang sifatnya fix. Misal yang tadi staff itu dia ada di level 16, lalu kemudian ketika dia jadi project manager di project tersebut ditunjuk di project manager, maka dia hanya akan dapat benefit yang sifatnya itu variabel atas fungsinya dia. Ya, jadi tidak merubah apapun benefit yang diterima secara organiknya dia. Jadi gaji tetap, grade tetap, tunjangan fasilitasnya semua sama. Nah, dia hanya dapat tambahan itu saja tadi. Apa namanya? Tunjangan proyeknya dia yang dia dapat sama tunjangan ketika dia nanti turun ke lapangan sehingga itu jadinya tidak mengganggu ketika dia dikembalikan. Nah, itu untuk karyawan organik yang ditempatkan di project. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata ada kebutuhan tambahan karyawan di project karena memang secara organik kita nggak butuh tenaga-tenaga tersebut. Misalnya kita suka apa namanya hire tenaga-tenaga yang bikin gambar desain 3D itu loh, yang buat apa namanya teknik keteknikan lah saya lupa namanya drawingnya ya. Nah itu karena kita secara organisme nggak butuh itu, makanya akhirnya kita rekrut banyak hanya hanya pas project. Jadi kita memang bikin kontraknya khusus project. Dan kayak tadi Mas Ibnu bilang ya, kalau misalnya kita butuh kita bisa open itu, tapi kalau enggak ya udah kita putus sesuai dengan apa namanya dengan project sesuai dengan kontraknya, sorry. Nah, kalau misalnya nanti kita ada open lagi, kita bisa tawarkan lagi. Tapi memang struktur organisasinya nggak bisa kita open terus karena project ini sifatnya itu kan beda ya. Kadang spesifikasinya berbeda, maka kebutuhannya berbeda lagi tuh. Kemarin aja saya nanya, kita rekrut 3 orang yang bisa gambar. Pas saya tanya kenapa butuh 3, ternyata beda-beda tuh. Orang yang bisa gambar apa namanya electrical beda dengan yang bisa gambar maintenance, bisa yang beda dengan yang gambar sipil. Nah, berarti kan nggak bisa tuh kita selalu perlu ada. Ternyata benar-benar sespesifik itu kompetensinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Gimana? Thank you Mbak Tati. Ya. Cuma kalau untuk organik ya biasanya memang yang kompetensinya dibutuhkan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek saja ya mungkin lebih lebih baiknya tadi
meng-hire yang memang kontrak jangka pendek atau sekalian di mungkin pakai jasa konsultan gitu ya, atau outsourcing mungkin untuk memenuhi pas dibutuhkan aja. Oke, tadi pertanyaannya masih ada berapa yang belum terjawab tadi? Baru 2 yang terjawab ya. Mungkin Oke, bisa mungkin dilanjutkan. saya lanjutkan ya, Pak Imam. Silakan Tadi izin Karim. pertanyaan dari Mas Sigit. Tuh. Jadi untuk sebelum ke talent management apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, mungkin untuk refresh aja buat saya sendiri dan juga mungkin barangkali teman-teman juga. Intinya talent management itu gampangannya inilah kita urusannya itu from hiring to firing and everything in between gitulah ya. Jadi ya saya nanti mau coba kasih contoh berdasarkan pengalaman saya belasan tahun sebagai manajer, football manager, sorry Pak. Jadi saya kasih contohnya tentang sepak bola coba. Jadi kalau mau ngurusin talent management gitu ya, intinya pertama kita harus tahu dulu organization goals-nya apa. Kalau di tim sepak bola kayak timnas Indonesia gitulah, kita pengen juara AFF gitulah ya, yang nggak pernah juara itu. Nah, goalsnya itu dulu gitu. Kita harus pastikan dulu nih, kita mau dibawa kemana sih gitu ya. Intinya itu dulu gitu ya. Karena kan balik lagi ke paruh sebelumnya itu kan structure always follow strategy gitu. Strateginya dulu kita harus tentukan gitu. Terus kalau udah strateginya ditentukan, kalau orangnya udah ada, kita identify dulu Mas Sigit gitu. Orang-orangnya siapa aja nih? Kita punya pasukan siapa aja nih? Kita identifikasi bla 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 gitu ya, strength-nya, weakness-nya, atau kalau kita ngomong udah kompetensi kalau dari buku ini ya gitu ya, ini masing-masing orang punya kompetensi apa saja sih bla 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 bla. Dan kalau strategi kan kita juga butuh namanya kompetensi gitu ya, sambungin nih gitu. Nah setelah itu kita udah tahu nih kita punya talent apa aja. Setelah itu kita lihat lagi, balik lagi ke goals-nya. Dari goals itu atau strategi itu kita butuh posisi-posisi kunci apa saja gitu ya. Posisi-posisi kunci sudah pasti butuh skill-skill dan kompetensi kunci juga gitu. Cocok-cocokin aja Mas. Gitu. Oh, ini kita punya orang ini nih, misalkan ini si Breda nih larinya kencang, dia kasih di sayap kiri aja gitu ya. Ini orangnya gede, tenaganya kuat gitu. Dia kayaknya kalau mau ngehalang lawan jago nih, jadiin back gitu ya. Gitu. Oh, ini ya egois gitu ya, nalurinya untuk apa namanya nyetak gol tinggi gitu, striker kan katanya striker itu harus egois gitu ya. Nah itu salah satu contoh kita untuk identifikasi pertama dari orang-orangnya dulu, talentnya dulu, lalu kita butuhnya orang posisi apa saja, kompetensi dan skill yang dibutuhkan apa saja, baru nih kita cocok-cocokin. Oh, ternyata ada banyak beberapa talent yang nggak cocok gitu ya dengan strategi kita Mas. Nah itu mungkin bisa entah itu dimutasi gitu ya, atau bahkan bisa di hiring sekalian dong, kita nggak butuh orang-orang dengan kriteria tersebut gitu ya. Atau kalau sabar-sabar banget organisasinya, kita develop reskilling gitu ya, kalau kita punya orang yang memang nggak fit dengan strategi kita gitu. Nah kalau ternyata dari situ agak susah ya, orang-orang yang tadi takutnya jadi beban ya firing aja nggak apa-apa. Makanya kan beberapa startup kalau berubah strategi udah pasti banyak yang di layoff juga gitu, bilangnya strategi berubah dan yang lain-lain. Nah strategi baru butuh orang baru ya hiring gitu, intinya gitu aja. Lalu ya dijalankan aja Mas, mengalir gitu ya, kayak tadi lah ya, intinya yang dibutuhkan apa saja. Kalau pertanyaannya ya dibutuhkan pemahaman kita sebagai top management untuk memahami ini organisasi mau dibawa kemana, goalsnya apa. Kalau goalsnya apa baru kita nyocokin deh ke dalam sama kebutuhan gitu. Itu kali Mas Sigit, ada yang miss nggak kira-kira dari pertanyaannya Mas Sigit? Gimana Mas Sigit? Apa ada tanggapan? Sambil diskusi mungkin ya Mas Sigit Ya ya. silakan. Iya Mas. Angka besarannya sih seperti itu ya Mas Kris ya, seperti yang Betul, tadi ya. betul. Di in between ya antara Ya, firing rekrutmen and sampai firing. hiring and everything in between ya. Contohnya ya
kalau ada talent bagus kita retensi gitu ya, itu termasuk salah satu fungsi di talent management gitu ya, biar dia nggak pindah ke kompetitor lain bagaimana gitu ya, retention programnya seperti apa gitu ya, employee engagement terutama salah satunya biar tetap termotivasi, employee relation lah secara garis besarnya gitu lah ya. Lalu kalau ada yang tadi yang nggak cocok atau yang memang harus dikembangkan ya itu masuk ke ranah L&D gitu ya, itu masuk juga gitu. Kalau talent acquisition kan ya rekrutmen dan yang lain-lain, bahkan sama onboarding. Itu aja sih Mas Sigit. Yang penting kita harus paham dulu yang harus disiapkan ya tujuannya. Kita mau ngapain. Gitu sih. Ya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman lain atau dari Mas Sigit sendiri? Aman ya? Oke. Terus pertanyaan siapa lagi? Bentar. Jadi ada Mas Biar Breda sama Mbak Ajeng. Urutannya siapa dulu? Dari Mbak Ajeng dulu kayaknya ya. Mbak Ajeng tuh tadi nanya apa sih? Di chat ini desain Ya. organisasi yang memfasilitasi talent management. Oke, desain organisasi seperti apa yang memfasilitasi talent management? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya desain organisasi yang macam apapun ya harus difasilitasi sih talent managementnya gitu ya. Cuma ya mungkin yang lebih baik gitulah ya talent management seperti apa gitu. Yang pertama jelas dulu gitu Mbak. Organisasinya jelas dulu. Balik lagi kayak tadi tujuannya jelas. Lalu strukturnya juga mungkin lebih enak kalau misalkan strukturnya itu nggak tinggi, piramidanya nggak tinggi tapi apa ya lebih pendek gitulah ya dengan beberapa layer aja gitu. Layernya jangan tinggi-tinggi banget gitu. Makanya kan di beberapa di ASN kan ada yang dikurangin kan eselon berapa, kalau misalnya eselon 4 ya kurangin gitu untuk memendekkan layer gitulah ya. Jadi ya biar bisa decision makingnya bisa cepat, communication lines juga bisa lebih jelas gitu ya. Apa ya? Identifikasi kalau harus di develop gitu, ada talent-talent yang perlu di develop juga enak gitu. Nah, sebisa mungkin juga organisasinya itu juga ada cross function gitu. Jadi talent management nggak melulu ngomongin promosi, bisa jadi mutasi juga oke. Jadi beda fungsi bisa jadi gitu ya. Jadi kayak lateral promotion gitu lah ya, lateral movement nggak melulu harus ke atas gitu. Kalau misalkan teorinya kan kadang kalau dalam kurun waktu tertentu si orang itu menjabati posisi yang sama kan nggak baik katanya. Nah itu kalau ada cross function kan itu nanti bisa dimutasi atau rotasi, sorry rotasi tadi harus lateral movement. Nah terus jenjang karirnya harus jelas juga Mbak, sama opportunity development-nya juga harus jelas juga, mau seperti apapun desain organisasinya kalau itu nggak jelas nanti karyawannya bertanya-tanya nih, saya kerja di sini kerja doang atau nanti akan ada harapan nih untuk masa depan, saya bakal punya kesempatan untuk naik pangkat atau enggak gitu. Sama yang penting ini Mbak, sebisa mungkin dibuat culture-nya itu performance based gitu. Jadi kalau untuk talent management mau itu movement atau nanti ujungnya ke combine, bisa jadi ke combine juga gitu ya, atau reward and punishment itu ya itu berdasarkan performance gitu. Kalau nggak berdasarkan performance nanti bisa jadi bias gitu lah ya. Itu sih Mbak Acem. Mas Kris, Ya, kayaknya yang dimaksud Mbak Ajeng ini mungkin tipikal bentuk organisasi yang kayak gimana kalau kayaknya deh. Misalnya nih kalau kita relate dengan mata kuliah yang kemarin pas bahas desain organisasi itu di manajemen strategik itu tuh kayaknya pembahasan Mas Sigit nggak sih? Iya. Kan Mas Sigit bisa elaborate deh. Eh, nah coba Kalau Mas. dikaitkan dengan apa teori yang kemarin itu, adakah kecenderungan maksudnya desain organisasi tertentu yang memungkinkan ini tuh sangat fleksibel untuk pengembangan talent manajemen atau ada juga bentuk desain organisasi atau struktur organisasi yang tidak fleksibel atau mungkin tidak
tidak butuh malah mungkin ya. Hmm. Ya benar itu bilang Mbak tadi itu. Soalnya ini ya, apa namanya? eh Suara saya kedengeran kan ya? Ya Hujan kedengeran deras kan? Mbak Ajeng. Ya, mohon maaf Bapak, hujan deras banget. Ya, Eh, di sini juga hujan. jadi em, tadi tadi saya udah nangkep sih maksudnya Mas Kris kalau misalnya memang desain organisasinya itu harus bisa yang cross function sama alur jenjang karirnya tuh harus jelas. Memang kadang kalau misalnya udah based on matrix tadi yang disampaikan Mbak Asa di mana di chatroom juga benar juga walaupun dia layernya nggak terlalu banyak tapi kalau misalnya secara lateral eh, posisinya terbatas juga memang kita juga kesulitan karirnya nanti gitu kan. Nah, tengah-tengahnya tuh seperti apa sih ya yang sekiranya tuh bisa kita apa namanya bisa kita buat gitu desain yang seperti apa yang bisa kita buat sehingga masing-masing dari eh, misalnya divisi-divisi yang mungkin tidak saling berkaitan itu bisa belajar di satu sama lainnya gitu. Karena kan tadi kalau eh, saya lihat strukturnya Mas Ibnu tadi kan memang bisnisnya eh, pembangunan ya. Nah, itu tuh tapi semua lini itu akhirnya paham proses pembangunan itu seperti apa gitu kan. Beda kalau misalnya yang tempatnya Mbak Tati itu kan operasional banget gitu ya. Jadi makanya dibuat per project. Nah, mungkin kan nggak sih kalau misalnya satu organisasi itu eh, berdasarkan lini fungsinya itu kita buatkan struktur yang berbeda-beda dengan jenis karir yang mungkin sedikit berbeda ya. Dan untuk cross functionnya juga harus kita desain yang sedikit berbeda lagi. Tapi sepertinya itu tidak umum ya kayaknya ya. Gitu sih. Mungkin itu Mas Kris Oke. tambahannya. Justru ada case menarik juga Mbak yang mungkin sekarang udah banyak yang paham ya dan sudah diaplikasikan ke beberapa perusahaan itu jenjang karir untuk spesialis gitu. Jadi kan dulu orang-orang spesialis tuh ketakutan ini kalau saya mentok di sini saya mau naik levelnya gimana karena ujung-ujungnya naik levelnya itu ya manajerial di mana mereka harus ngurusin tim gitu. Jangan spesialis kan enggak gitu ya. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang sekarang sudah bikin jenjang karir sendiri untuk spesialis gitu. Jadi dia levelnya secara manajer tapi nggak ada anak buahnya tuh gitu. Nah, itu memang juga harus dibikin tuh Mbak gitu. Apalagi kalau misalkan di tempat Mbak Ajeng mungkin banyak yang teknikal ya, teknis-teknis ya posisinya gitu ya. Yang sebenarnya mereka nggak butuh orang apa ya, nggak butuh inilah tim gitu ya. Dia tetap kerja sendiri menurutnya individual contributor gitu. Tapi tetap kalau misalkan keahliannya memang harus ditingkatkan dan itu juga harus diganjar dengan posisi yang naik juga lah ya. Ibaratkan kalau ya mungkin yang relate ini yang startup dari IT gitu loh ya. Mereka kerja sendiri gitu ya, tapi kalau skill dan kompetensinya itu memang tinggi ya dia jabatannya harus tinggi. Mungkin secara manajer eh, tapi nggak ngurusin tim. Begitu. Cuma ya tadi ya kalau misalkan itu cross function juga dibutuhkan layernya tetap dikit gitu ya. Tapi nanti fokus perpindahannya nggak cuma ke atas bisa ke seluruh. Itu sih. Oke. Jadi mungkin saya tambahkan juga ya bahwa talent management ini konsep yang apa namanya ada landmine-nya ya, jadi ada ranjaunya gitu. Harus hati-hati gitu. Artinya gini, yes kita butuh talent management. Tapi kalau salah diterapkan, maka talent management ini bisa berbalik gitu ya. Jadi terutama ketika implementasinya terlalu fleksibel, terlalu lepas gitu ya. Tidak ada aturan yang jelas, tidak ada apa namanya prosedur yang baku sehingga ujung-ujungnya bisa masuk ya mungkin diskriminasi, mungkin ada KKN juga. Jadi apa namanya tadi banyak ranjaunya lah begitu ya. Dan kalau misalnya tidak dijalankan dengan hati-hati dengan kerangka yang standardized gitu ya atau sudah baku, maka bisa menjadi membuka celah gitu ya terhadap apa mungkin perilaku yang nggak diharapkan diantaranya tadi diskriminasi, kemudian mungkin KKN atau setidaknya ada persepsi ketidakadilan. Jadi ketika sistemnya tadi tidak ada kejelasan, tidak mungkin. Jadi ini ya membutuhkan adanya SOP yang jelas.
Jadi talent management ini butuh SOP yang jelas dan diimplementasikan secara transparan. Kalau enggak maka akan membuat yang tidak dikategorikan sebagai talent merasa diperlakukan nggak adil gitu, karena at the core ya, di intisari di talent management itu adanya klasifikasi bahwa ada orang-orang yang diklasifikasi sebagai talent sehingga mendapatkan perlakuan khusus karena diharapkan nanti akan menjadi calon-calon pemimpin ya, dan ada orang-orang yang dikategorisasi sebagai bukan talent gitu. Dan yang bukan talent ya tidak mendapatkan perlakuan khusus gitu, sehingga yang mungkin tidak diproyeksikan menjadi pemimpin. Nah, ini termasuk konsep yang tadi banyak ranjaunya gitu ya, sehingga ketika nggak ada aturan yang jelas, jatuhnya jadi politicking, jadi tadi diskriminasi dan seterusnya. Mungkin silakan dilanjutkan mungkin, atau ada yang mau kasih komentar. Oke, Mbak Ajeng, mau ditambahin atau gimana? Cukup, Mas. Terima kasih. Cukup Terima ya? kasih, Bapak. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut mungkin dari pertanyaannya Mas Breda ya. LND, intinya LND buat apa gitu ya Mas ya? Mas Breda ya? Lebih ke arah gimana cara ensuring impact dari training itu, Mas. Ya, Oke. dan impact-nya nggak usah muluk-muluk deh, tapi jangan rendah juga gitu ya. Behavior changes aja gitu. Ya. Intinya kalau LND kan sebenarnya kalau saya ini ya, prinsip yang saya anut, LND itu adalah salah satu solusi lah terhadap masalah gitu. Ya kalau kita pengen melihat efektivitas solusi tersebut ya kita harus pahami dulu masalahnya. Gitu. Let's say gini masalahnya. Ada ada gap kompetensi gitu ya. Nah, salah satu solusinya kan LND itu. Misalkan nih di posisi tertentu incumbent-nya kok ternyata nggak cocok atau nggak fit gitulah ya. Ya itu salah satu solusinya yaitu LND. Kasih training, kasih mentoring, kasih itu agar kompetensinya pas sehingga bisa fit ke posisi tersebut. Ada alternatif solusi lain nggak? Ya ada. Hiring orang itu terus hiring yang memang kompetensinya cocok gitu ya. Itu alternatif solusinya. Tapi kan kalau misalkan kita nggak mau, hiring itu costly, apalagi hiring baru itu belum tentu tadi organization person fit gitu. Ya udah kita kembangin aja dari dalam ya. LND masuk tuh Mas Breda. Nah, untuk memastikan LND ini berhasil apa enggak ya itu masalahnya terpecahkan nggak, kompetensi dia sudah cocok nggak dengan posisi itu, dengan syarat di posisi itu. Satu itu kalau memang ternyata udah dikasih training, kasih mentoring, kasih coaching dan yang lain sebagainya, ternyata kompetensinya masih gitu-gitu aja ya bisa jadi program LND-nya kurang tepat, gitulah ya. Itu bisa jadi gitu. Ya kita balikin lagi lah pakai ke Patrick kalau misalkan level 1 sampai 4-nya nggak usah level 1-4 lah. Level 3 aja kadang banyak orang yang males-malesan gitu karena ukurnya nggak bisa sehari 2 hari. Ukur behavior kan harus terus-terusan kan. Nah, level 3-nya aja lama gitu. Bahkan banyak orang yang skip. Gimana kita bisa ngukur level 4-nya? Itu yang susah, Mas. Memang sih ya. Memang harus ada learning culture-nya di situ memang harus dikembangin gitu. Lalu misalkan untuk beberapa industri tertentu kayak perbankan gitulah ya. Ini kan harus ada compliance sama risk management gitu. Kayak kemarin lah ada aturan baru mengenai green financing lah ya. Oh, ini kan barang baru. Gimana caranya orang-orang itu tahu nih tentang green financing bla 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 gitu. Apalagi tentang APU PPT dan yang lain sebagainya itu ya kalau nggak dikasih LND ya nggak masuk lah ya. Itu salah satu contoh tujuan dari LND gitu. Untuk ensure-nya bagaimana? Ya itu kita cek lagi pemahaman mereka tentang hal-hal tersebut gimana. Level 2 aja cukup kalau itu sih sebenarnya gitu. Terus apalagi level 3 nanti bagaimana mereka menjalankan regulasi-regulasi baru tersebut. Nah, ada beberapa program dari LND seperti leadership development. Ini kita sambungin sama succession planning. Kalau ternyata ada program leadership development, terus talent pool-nya itu terisi gitu ya.
Sedangkan sehingga succession planning-nya itu kita nggak bingung lagi nih orang-orang talent management gitu. Oh ini udah ada nih yang bisa siap kita naikin gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak ada, karena kenapa? Kompetensinya masih banyak yang kurang. Ya udah, disuruhlah orang L&D buat ini dong. Yang penting mereka siap dulu. Nanti kalau memang sudah ada kesempatan baru deh. Nah, cara ngukurnya bagaimana ensure-nya L&D itu berhasil apa enggak ya balik lagi tadi kompetensinya gitu. Jadi ya kalau urusan kompetensi tersebut ya nanti pakai metode pelatihannya kompetensi based training, dimana kalau ada beberapa perusahaan yang sudah cinta mati banget sama SKKNI ya syukur-syukur disertifikasi sekalian sama BNSP itulah ya, karena ada dokumen resminya lah gitu ya bahwa mereka sudah kompeten intinya sih. Itu kayaknya Mas Breda. Memuaskan nggak? Mungkin lebih ke arah ini sih Mas Kris. Kalau kompetensi based development kita melakukan itu gitu ya. Dan alat ukur kalau level 2 Kickmetric udah lewat lah, gitu ya. Udah kita lakukan. Cuman ketika kita mau go through level 3 piloting gitu ya. Dari apa namanya? Dari data kita itu nggak nunjukin hubungan tuh antara nggak nunjukin progres ada tapi progresnya nggak signifikan gitu lah hitung secara statistiknya gitu ya. Nah jadi dipertanyakan learningnya Sorry ini Mas, efek yang nggak signifikan secara statistik apa? Sorry. ini skor penilaian perilaku sebelum dan sesudah learningnya gitu ya. Jadi kita melakukan pre-survey dan post-survey. Post-surveynya juga 3 bulan setelah kita kasih kesempatan mereka untuk 3 bulan melakukan perform gitu ya. Dan kita kasih learning action plan juga, mereka ngebuat learning action plan juga. Nah intinya sih yang ya memastikan bahwa program ini memastikan pembelajarannya ahli dalam kelas itu bisa terkonversi menjadi perubahan perilaku ini yang masih question mark apa ya kira-kira faktor yang bisa menunjang gitu sih. Oke, di buku juga dijelaskan sebenarnya Mas untuk mendevelop behavior sama atribut gitu ya, itu memang agak susah sih. Jadi ya menurut saya 3 bulan itu kecepatan. Bahkan ke Patrick itu level 3 katanya bisa jadi itu selama setahun penuh gitu untuk untuk dipantau ya perubahannya itu sendiri, itu behaviornya itu, karena itu juga harus ada supervisi dan bahkan intervensi yang cukup kuat juga dari line manager masing-masing. Nah biasanya Mas yang sering saya temui ya, karena ya saya juga di L&D gitu, kurangnya komitmen atasan langsung nih Mas untuk ngecek, untuk supervisi, untuk istilahnya ngecek lah, ada nggak perubahan perilaku yang dilihat dari sebelum training sampai setelah training itu seperti apa. Biasanya komitmennya agak kurang gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi bias ke hasil ukurnya di situ. Atau memang mungkin ada skill-skill tertentu yang memang behavior change-nya itu butuh waktu yang lebih dari 3 bulan. Itu paling, atau gimana? Iya, untuk gampangnya mentoring dari line manager yang kan ya itu kita sendiri belum punya datanya gitu ya, karena belum kumpul. Cuman kalau dari segi resultnya, kalau lag measure-nya gitu ya, kita udah lag measure-nya udah ada. Cuman lead measure-nya faktor apa aja yang menentukan itu kan banyak gitu ya. Itu yang belum kita punya datanya. Betul. Gitu sih sejauh ini. Tapi menarik juga Mas Kris bilang bahwa jangan-jangan behavior yang ada di dalam survei tersebut itu nggak bisa instantly dinaikin at least 1 derajat gitu ya, nggak bisa dalam 3 bulan. Menarik juga gitu. Cuman bisnis kan nggak nerima setahun ya gitu ya. Bisnis nerimanya ya hari ini training, besok harus udah jungkir balik gitu ya. Gitu sih. Mungkin itu yang dilemanya di kita. Makanya di job portal tetap rame bukaan ini Mas, lowongan Mas. Nah itu. Nah, karena kan untuk posisi tertentu bisnis memang bener ya, nggak bisa nunggu lama, ya udah pro hire.
dari luar, nggak bisa kita nunggu develop dari dalam kalau emang belum siap. Gitu sih. Iya, ngomong-ngomong pro hire juga ini sih nggak preference karena udah ada studinya di kita. Ternyata orang untuk posisi tertentu gitu ya, posisi ibaratnya sales lah ya, sales kepala cabang kecil ya, itu kalau pro hire quality-nya lebih rendah dibandingkan kita grooming dari dalam. Cuman grooming dari dalam not expected, not apa namanya, not meet the expectation also gitu ya. Jadi ya udah gitu. Oke. Jadi Pusing memang kan? memang training itu a handy tools ya, a handy tools. Jadi sering mungkin yang paling mudah dilakukan kali ya. Tapi bukan solusi untuk semua permasalahan. Ada permasalahan-permasalahan yang memang nggak bisa dipecahkan dengan training sekalipun ya. Tapi intinya kita sebagai SDM mungkin ya, sebelum melakukan training, tentu pertama kali harus melakukan training needs analysis dulu. Apakah betul eh, orang-orang ini ada kompetensi gap, kemudian kompetensi gap apa yang dibutuhkan, baru setelah itu kita menyusun rencana untuk pelatihan dan diukur dampaknya. Dan itu pun juga belum jaminan ya, kalau memang ternyata banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi behavior uh, dan apa, tapi setidaknya memang kita perlu mengevaluasi karena jangan sampai kita spend a lot of money training lagi tapi tidak ada dampaknya, kita hanya buang-buang uang gitu ya. Ketika kita mengidentifikasi ada masalah, kita spend money tidak menggenerate return, ya artinya kita harus mengevaluasi di mana nih masalahnya, apakah masalahnya ada di training need analisisnya, apakah di content delivery-nya, ataukah mungkin memang sebetulnya apa isunya bukan kompetensi gitu, karena elemen kinerja kan selain kompetensi ada komitmen juga, ada opportunity juga, ada support juga, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi memang kita harus start, kalau training startnya adalah dari training needs analysis, kemudian baru kita lakukan prosedur selanjutnya gitu ya. Oke, memang betul bahwa isunya apakah kita mendevelop ataukah kita meng-hire, itu isu yang sangat strategik ya. Dan itu membentuk ekspektasi gitu ya. Sekali kita meng-hire dari luar, maka kita memberikan pesan gitu kepada yang internal bahwa kita memprioritaskan performance, nggak peduli loyalty ya, kita yang penting perform. Bahkan kalau kita perlu meng-hire dari luar untuk performance, kita akan meng-hire dari luar. Jadi biasanya perusahaan yang biasa meng-hire dari dalam tidak suka meng-hire dari luar, karena tadi sekali dia meng-hire dari luar biasanya menciptakan ripple effect gitu ya, bahwa akhirnya ya mungkin ada kontrak psikologis lah ya, yang biasanya merekrut dari dalam kemudian merekrut dari luar gitu. Dan sebaliknya, perusahaan yang biasa merekrut dari luar ya mereka tidak terlalu memusingkan loyalitas mungkin ya, sehingga yang penting performance, yang penting mencapai sasaran, itu biasanya ada kecenderungan salah satu di antara dua gitu ya, apakah memprioritaskan long term dan juga loyalty, atau kita memprioritaskan short term dan performance. Walaupun dimungkinkan idealnya kan dua-duanya kita ada membangun loyalty dan keep performance, tapi in reality ya kita memprioritaskan salah satu. Apakah kita mengutamakan performance at the cost of mungkin loyalty berkurang, atau kita mengutamakan loyalty at the cost of mungkin performance-nya berkurang. Itu keputusan strategik ya yang harus diambil oleh top management, apakah mau develop dari internal ataukah lebih prefer pro hire. Oke, sepertinya ada satu pertanyaan lagi yang belum ya, dari Ariko. Ini kayaknya buat agent Ibnu nih sepertinya nih. Jan Rosidin, Hadir. ya misi Anda, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Hari Eko. Bertanya, apakah di HK ada proses internal rekrutmen? Kalau ada, bagaimana cara menentukan bahwa suatu posisi akan diisi?
dan internal atau external recruitment. Kemudian bagaimana proses internal recruitment dan asesmennya. Terima kasih. Baik, internal recruitment ini yang mungkin dimaksud oleh Mas Ari Eko, eh, yang kayak gimana sih Mas? Maksudnya, apakah yang kalau misalnya kita butuh karyawan, kita cari dulu karyawan yang ada, yang kompetensi sama spesifikasi jabatan yang sedang vacant itu cocok, kita rotasi aja atau yang seperti apa ya? Ya Mas, mungkin kalau kayak ada posisi kosong gitu ya, ada vacant position, apakah dibuka dulu untuk internal gitu? Jadi ada kesempatan untuk rekan-rekan yang udah di HK gitu untuk mengisi posisi itu, atau langsung di open gitu untuk orang luar. Gitu sih Baik, Mas. Mas. Oke, thank you Mas Eko. Tadi di slide juga sempat ada di share terkait hal itu untuk beberapa level. Untuk yang kita mulai dari yang tinggi dulu kali ya, kayak baru-baru ini kita ada open tender untuk posisi Vice President beberapa unit. Nah, itu kita open tender ke karyawan kita sendiri. Bagi siapa yang udah sekian tahun menjabat sebagai apa, dan kompetensi apa, dengan minimal sertifikasi di bidang apa, boleh untuk ikuti tender di posisi Vice President tersebut. Itu dengan kriteria-kriteria yang sudah di list. Namun apabila masih ada juga masih belum dapat juga kandidat yang memenuhi spesifikasi seperti yang tertera, baru kita akan open rekrutmen. Seperti kalau teman-teman sempat lihat mungkin akan di LinkedIn maupun di beberapa portalnya juga open untuk posisi ini, beberapa posisi yang cukup tinggi lah. Kalau yang saya tahu kemarin tuh untuk level senior analis di bidang procurement itu kita open, karena memang untuk karyawan untuk suksesi di bagian tersebut memang tidak ada. Kalau kita ngambil dari staff-staff di unit lain, itu mengganggu proses operasi di unit tersebut. Jadi pertimbangannya mungkin lebih baik kalau kita melakukan rekrutmen secara eksternal, ke kita job posting ke pihak-pihak luar untuk kita rekrut. Pertimbangannya apa, Mas? Ya, mungkin yang tadi, mungkin pertimbangannya apakah kalau kita melakukan seleksi internal aja itu mengganggu proses operasi atau tidak? Karena kan ketika kita eh, ingin merekrut orang tersebut, ingin merotasi orang tersebut untuk mengisi vacant position yang ada di unit tertentu, kita akan konfirmasi terlebih dahulu kan, kalau apakah yang bersangkutan bersedia, apakah VP-nya bersedia. Oh enggak nih, karena dia yang mau saya promosikan atau yang pengen kita gadang-gadang menjadi suksesi saya di divisi ini. Jadi banyak atasan juga kadang meng-keep karyawannya untuk jadi penerus dia di unit tersebut, sehingga karena keterbatasan itu kita akhirnya memutuskan untuk memilih eh, eksternal rekrutmen untuk mengisi kekosongan yang ada di Utama Karya. Itu sih Mas, mungkin salah satu best practice-nya seperti itu. Oke Mas, kalau itu kan tadi yang vertikal ya Mas ya, kalau horizontal tuh memungkinkan nggak Mas? Misalnya dari HR pindah ke finance gitu, dibuka nggak gitu untuk Di HK ada sih Mas, di kita ada program yang disebut JobSwap. Baru-baru ini itu cukup kontroversial juga, karena HK lagi struggling agile dari 2021 kalau nggak salah. Dari 2021 kita mencoba menerapkan agile, tapi penerapannya baru di divisi kantor pusat. Nah, bersama dengan praktek penerapan agile tersebut, digadang-gadanglah salah satu programnya itu yaitu JobSwap, ditukar. Jadi kemarin beberapa rekan kerja saya sempat masuk daftar orang-orang yang di JobSwap. Dia itu harus secara horizontal, kemana officer akuntansi di divisi OPT ditukar ke menjadi officer akuntansi di proyek, saya lupa, di Tuban Gresik kalau nggak salah, di Tuban. Sementara yang officer akuntansi di Tuban Gresik itu ditukar ke divisi operasi dan pemeliharaan jalan tol. Mungkin secara klasifikasi jabatan dan grade sama, tapi yang jadi kita garis bawahi adalah
kalau concernnya divisi OPT, perilaku dan mindset orang-orang proyek itu kadang berbeda dengan mindset orang-orang di kantor divisi. Terutama kalau di proyek, mungkin Mas Hafid bisa nambahin, kalau di proyek, orang-orang proyek itu cukup, kalau di proyek HK ya, saya nggak tahu kalau di Mas Hafid, kalau di proyek HK, orangnya cukup tidak teratur kalau dalam penganggaran. Jadi akan menjadi PR yang lebih besar kalau kita mendapatkan job spec dari orang-orang yang seperti itu. Jadi beberapa dari mereka kadang main-main di angka yang dibukukan di pembukuannya. Nah, itu kan mungkin masalah klasik lah ya. Kalau kita dropping berapa, diharuskan sisa minimal dropping misal 1.500.000 di akhir bulan, itu sama mereka, entah mereka pakai, entah mereka apa. Nah, itu yang selalu jadi kita not kalau kita mau mendapatkan karyawan dari proyek. Jadi ya yang seperti itu kita kadang menolak gagasan job swap dengan surat tentunya. Jadi kita menolak karyawan kami ditukar dengan karyawan proyek dikarenakan biasanya kita sugar coating kalimatnya. Jadi dikarenakan yang bersangkutan akan kita promosikan dalam 2 tahun ke depan. Padahal realnya kita menolak karena orang tersebut misal punya track record apa dan lain apa. Di HK praktek untuk perputaran secara horizontal itu sangat memungkinkan sangat memungkinkan banget karena kita juga lagi belajar untuk praktek agile sih. Oke. Semoga cukup menjawab Mas. Kalau ada Ya, yang Mas. kurang mungkin bisa ditanyain. Pengen tahu aja sih, harusnya sudah cukup. Oke. Oke, Thank you, Mas. terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Oke, mungkin saya tutup ya, sudah jam 9.13. Jadi hari ini kita membahas tentang talent management dan juga succession planning ya. Ini dua praktik SDM yang sangat penting, tetapi juga banyak ranjaunya gitu ya. Banyak ranjaunya. Jadi untuk talent management saya sebutkan ya bahwa ya ketika tidak ada talent management maka kita men-treat sama saja antara yang talent dan yang non talent ya, sehingga mungkin ada inefisiensi sumber daya gitu ya. Karena yang kita harapkan adalah kita mengoptimalkan lah ya sumber daya manusia, sumber daya kita ketika kita memberikan pelatihan, kita memberikan support dan juga termasuk mungkin remunerasi, kita jelas kita mengharapkan return dan di sini karyawan yang talent ya itu memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan yang non talent. Tapi konsekuensinya adalah kita harus membedakan antara karyawan yang talent dan yang bukan talent, dan kita yang membedakan treatmentnya juga. Dan ketika tidak ada kerangka yang terstruktur dalam menerapkan talent management ini, maka bisa berpotensi jatuh ke dalam diskriminasi atau ya hal-hal yang tidak diharapkan gitu ya. Demikian juga dengan succession planning gitu. Kita butuh succession planning. Kalau nggak ada succession planning maka resikonya adalah tadi talent shortage gitu ya. Ketika kita butuh orang nggak ada gitu. Misalnya ada talent yang kritikal gitu ya. Terus ternyata orangnya pensiun atau orangnya dibajak, ternyata tidak ada yang menggantikan. Ini karena tidak adanya succession planning. Itu terjadi. Baru ketahuan kalau peran orang ini tuh kritikal setelah orangnya pensiun gitu ya. Ternyata skillnya nggak ada yang bisa menggantikan gitu. Wah, baru akhirnya kelimpungan mencari pengganti, bahkan mungkin yang tidak kompeten akhirnya dipromosikan untuk bisa mengcover gitu ya, walaupun tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari dengan succession planning gitu ya. Tapi juga ada tadi ranjau ya. Dan dalam succession planning itu ada 2 ranjau nih. Yang pertama adalah Peters Principle gitu. Jadi Peters Principle itu adalah kita mempromosikan talent to the level of their incompetence. Jadi kita promosikan seorang gitu kan di level manager kompeten, oke, naikin lagi ke level di atasnya manager gitu ya, sampai di level dia nggak kompeten gitu. Di level dia mereka nggak kompeten, ya udah mereka mentok di situ. Nah, artinya talent yang kompeten pun kalau seperti itu kan in the end mereka akan menjadi inkompeten gitu, akan stuck di posisi yang inkompeten. Ini tidak diharapkan gitu. karena kita ya mungkin terkait dengan talent management juga ya, kita tidak bisa membedakan potensi. Jadi
apa namanya, kalau memang dia tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai top level, kemudian dipromosikan ke top level, dia akan kemudian struggle gitu ya. Jadi pentingnya kita pentingnya kita mengenali potensi gitu ya, mengenali potensi orang, dan kita ketika mungkin hati-hati dalam mempromosikan ya, karena kalau kita mempromosikan seseorang tadi melebihi kapasitasnya, maka di tempat barunya setelah dipromosikan dia akan menjadi inkompeten gitu. Itu Peters Principle. Ada juga yang kedua adalah Dilbert's Principle. Ini Dilbert dari komik Dilbert ya. Jadi kecenderungan orang untuk justru mempromosikan orang yang inkompeten gitu. Kenapa? Yang kompeten kerja gitu. Jadi kalau dipromosikan dia kehilangan motornya gitu. Jadi akhirnya yang dipromosikan adalah orang-orang yang inkompeten, orang-orang yang least kompeten, yang paling kecil kompetensinya, yang mungkin kerjanya paling nggak benar. Udah dipromosikan aja supaya jadi urusan orang lain gitu ya, atau mungkin meminimalisir harm gitu. Jadi kadang-kadang ini juga ranjau juga ya, kadang orang tadi sempat sebut ya, ini dipertahankan oleh atasannya gitu kan. Ini orang kompeten nih sebenarnya, tapi dibutuhkan sama atasannya, sehingga kadang yang dipromosikan orang lain yang mungkin yang tidak begitu kompeten gitu ya, tapi akhirnya ya tidak fair gitu ya. Yang kerja bener, yang kerja bagus ya segitu-segitu aja, karena dipertahankan sama bosnya gitu. Bosnya nggak mau kehilangan orang ini gitu, sedangkan yang mungkin ketika ada peluang untuk promosi justru dipromosikan yang kerjanya mungkin nggak terlalu serius ya, sehingga udah dipromosikannya biar out of their problem gitu ya. Jadi kadang-kadang dari tataran implementasi gitu ya, supervisor itu yang punya kepentingan ya. Kepentingan saya adalah gimana anak bos saya kerjanya benar gitu kan. Jadi akhirnya yang nggak benar bisa jadi ya, menurut Dilbert Principle ini akhirnya dipromosikan. Ini harus dicegah, jangan sampai ini terjadi. Justru peran SDM diantaranya ya kita mengambil feedback ya dari user pastinya, tapi Indian jangan sampai karena like and dislike gitu ya, kemudian ada itu kan sebenarnya masalah kepentingan gitu ya. Akhirnya yang seharusnya dipromosikan jadi nggak dipromosikan, dan sebaliknya yang seharusnya nggak dipromosikan akhirnya dipromosikan. Itu mungkin dua di antara banyak landmine ya dalam succession planning gitu. Jadi yang harus dihindari, jangan sampai justru sistem kita itu mengenable sistem yang nggak benar tadi gitu. Succession planning pun bisa dipelintir gitu ya, sehingga akhirnya malah mempromosikan yang nggak layak dipromosikan. Oke, mungkin itu dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum terakhir, mungkin masih ada 10 menit. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya meeting ya. Terima kasih, Pak. Oke.